Hai pagi adik-adik, senang bertemu kalian. Tahun baru ini kelihatannya kalian bahagia sekali. Oh, Cici tahu, kalian sangat menikmati liburan. Hebat. Sambil menikmati liburan, kita mau memuji Tuhan ya adik-adik, sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Kita berdoa bersama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin pujian dan seruan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Adik-adik kita nyanyi bersama ya. Lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, semua gerak, hore. Kalau kau suka hati, semua gerak, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua gerak, hore. Terima kasih adik-adik. Bagus. Nah adik-adik sudah mau masuk sekolah. Ingat, kita harus taat dan tertib. Ingat juga Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi semua orang dan adik-adik yang di rumah, baik mama papa, kakek nenek, adik kakak, om tante, bapak ibu guru. Ingat,
walaupun masih sekolah online ataupun yang sudah offline alias langsung ke sekolah, datang ke sekolah, ingat kita tetap taat dan tertib karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk taat dan tertib. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Yesus mengasihi saya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Bahasa Indonesianya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sudah siap semua belum untuk mendengarkan cerita Cici pada hari ini? Coba, udah pada manis semua kan? Udah pada wangi, udah pada duduk yang rapi. Oke, kalau semuanya udah siap, kita mau mendengarkan cerita ya. Sebelumnya, Cici mau semuanya hari ini benar-benar belajar taat dan tertib. Gimana caranya ya? Taat dan tertibnya yaitu waktu Cici lagi bercerita, Cici mau semua adik-adik yang ada di rumah gak ada yang berbicara ya, gak ada yang saling ngobrol sama dedenya atau sama kokonya atau sama cicinya. Semuanya duduk yang manis, benar-benar membuka telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, janji ya? Kita deal? Oke, deal. Yuk, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Ikutin Cici berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah kasih kesempatan kami
untuk kembali mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tolong kami Tuhan untuk jadi anak yang taat dan tertib dalam mendengarkan cerita, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Oke, kita mulai ya. Kesepakatan kita untuk semuanya duduk diam, mulutnya di zip, dikunci semuanya. Kuncinya kasih ke Cici, nanti baru Cici balikin waktu baca ayat hafalan. Setuju? Setuju ya? Oke, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang keajaiban yang dibuat Tuhan untuk bangsa Israel ya adik-adik. Jadi pada saat bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, nah mereka itu harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, jadi sebelumnya Pak Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel sudah ngasih aturan-aturan nih. Mereka harus mengikuti semuanya, harus taat, harus tertib pada aturan yang dibuat oleh Yosua. Nah, jadi mereka semuanya secara berombongan jalan bersama-sama ya adik-adik menuju ke tanah Kanaan. Nah, di sana waktu pergi itu semuanya ikut, semua golongan, ada kakek, ada nenek, ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Bahkan mereka membawa hewan-hewan peliharaan mereka juga untuk ikut serta masuk ke tanah Kanaan. Nah, ketika kemudian mereka sampai di sungai Yordan, wah, mereka harus melewati sungai itu adik-adik. Waduh, gimana caranya ya? Apa mereka harus bikin jembatan dulu buat supaya mereka bisa menyeberangi sungai itu? Nah, oh iya, aturannya Cici lupa ya, belum kasih tahu. Jadi aturan yang dibuat oleh Bapak Yosua ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa yang harus jalan di depan itu adalah para imam, pemimpin agama. Mereka nanti akan membawa tabut perjanjian Allah. Mereka akan gotong-gotong tabut perjanjian Allah. Nah, nanti baru bangsa Israel mengikuti para imam itu dari belakang. Jadi nggak boleh ada yang di depan imam, semuanya harus ada di belakang. Imam itu kalau sekarang ini kayak pendeta. Nah, bangsa Israel itu harus jalannya di belakangnya. Berapa ya? Ditentuin sama Tuhan bahwa dari imam ke orang Israel itu jaraknya harus sekitar 900 meter. Kira-kira 900 meter itu dari mana ke mana ya? Supaya adik-adik punya gambaran, mungkin dari gereja sampai ke Borobudur. Mungkin itu ya, sekitar segituan. Jadi jaraknya kayak sejauh itu. Jadi social distancing kayak sekarang. Cuma itu lebih social distancing lagi, lebih jauh lagi, ya kan? Kalau sekarang kan cuma 1 meter. Nah, kalau itu 900 meter jarak antara bangsa Israel dengan para imam. Nah, kemudian mereka itu harus taat, harus tertib. Nah, mereka semua saling bantu ya adik-adik dalam perjalanan. Semuanya nggak ada yang mau saling mendahului, semuanya tertib. Nah, jadi aturannya ketika mereka sampai di depan di sungai Yordan itu, nah disitulah keajaiban Tuhan dibuat. Gimana caranya mereka menyeberang sungai itu? Bukan dengan perahu, bukan dengan bikin jembatan, tapi dengan keajaiban yang dibuat sama Tuhan. Tuh, caranya gimana? Jadi caranya para imam yang tadi jalan di depan, mereka masuk dulu, menaruh kakinya ke dalam sungai. Jadi imam-imam harus jalan duluan, terus mereka masukin kaki mereka ke dalam sungai. Jadi semua orang Israel yang di belakang tuh harus nunggu sampai semua imam masuk ke dalam sungai itu. Nah, ketika imam-imam semua sudah meletakkan kakinya di dalam sungai, tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Sungai itu terbelah dan di tengah-tengahnya itu kering. Jadi bangsa Israel bisa ngelewatin. Setelah semuanya kering, baru bangsa Israel mulai jalan menyusuri sungai Yordan yang sudah kering itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak panjangnya sungai Yordan itu berapa? 120 km. Waduh,
Siapa yang tahu kira-kira dari mana ke mana ya? Kira-kira 120 km itu dari rumah adik-adik sampai ke Bogor. Jauh nggak? Jauh ya. Coba bayangin, sungai yang begitu panjangnya dibikin sama Tuhan menjadi kering di tengah-tengahnya supaya orang Israel bisa jalan. Wah, hebat ya Tuhan kita ya. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib banget ya. Syaratnya cuma satu, kita mau taat, kita mau tertib. Nah, ketika sungainya sudah terbelah dan airnya sudah kering, orang Israel semuanya jalan. Mereka semua jalan dengan rapi adik-adik, dengan tertib. Nggak ada yang saling mendahului. Yang kuat menolong yang lemah, yang sakit, yang orang tua ditolong sama orang muda, kakak-kakak megangin adiknya, ayah nolong ibu bawain barang. Pokoknya semuanya saling bantu. Dan nggak ada yang mau saling mendahului. Kalau saling mendahului, waduh, kebayang gak sih orang Israel yang segitu banyaknya? Wah, bisakah saling terinjak-injak karena mau saling mendahului? Tapi ini mereka tidak lakukan karena mereka taat. Mereka tertib mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosua, karena Yosua menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk bangsa Israel lakukan. Nah, karena mereka taat dan mereka tertib, akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai tersebut dengan selamat adik-adik. Semuanya selamat. Karena mereka, tadi Cici bilang apa? T-A-A-T. Taat dan tertib. Nah, sama seperti bangsa Israel, adik-adik juga harus jadi anak yang taat dan tertib. Karena dengan kita jadi anak yang taat dan tertib, kita tuh tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Coba kalau misalkan kita udah ke sekolah minggu nih, yang onsite di gereja. Terus waktu mau dengerin cerita kayak Cici sekarang lagi cerita, terus semuanya pada sibuk, pada berisik sendiri. Nah, yang ada teman adik-adik yang tadinya emang bener-bener mau mendengarkan firman Tuhan terganggu nggak? Terganggu ya, itu artinya kita merugikan orang lain. Makanya supaya nggak mengganggu, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan Cici. Misalnya Cici bilang, nggak boleh berisik ya, mulutnya dikunci dulu sampai Cici selesai cerita seperti sekarang ya. Cici yakin anak-anak GKI Pakuan semuanya pintar-pintar, semuanya taat, semuanya tertib. Oke? Nah, yuk sekarang kita mau baca ayat hafalannya dulu yuk. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Gampang, cuma 6 kata. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Gampang kan? Yuk kita coba ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Ya, tidak bercela itu maksudnya siapa berlaku tidak jelek. Ya, jadi berlaku baik itu akan diselamatkan. Oke, yuk sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan untuk pimpin kita di hari-hari selanjutnya untuk menjadi anak yang taat dan tertib. Oke, yuk kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak yang taat dan tertib, sehingga kami boleh membuat Tuhan bersuka cita dengan setiap hal yang boleh kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah.